Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Satratama. Saya dari kelas A Agribisnis dengan NIM 2103211000092. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, gambaran umum. Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem pendidikan non-formal dalam bentuk pendidikan orang dewasa untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan petani dan masyarakat. Sasaran dari penyuluhan ini adalah sikap yang lebih baik dalam meningkatkan produksi usaha tani sesuai dengan potensi lokal. Penyuluh mempunyai pemeran untuk menyampaikan inovasi pertanian, menjadi penghubung antar masyarakat sasaran dengan pemerintah, pengusaha, perbankan, dan pemasaran. Penyuluhan pertanian yang mempunyai makna mendasar bagi perubahan perilaku petani, terutama yang berhubungan dengan budidaya pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran di era evolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini telah berdampak besar, terutama di bidang pertanian. Dampak itu terlihat dengan berbagai disrupsi, mulai dari kecepatan dan kreativitas yang dapat menggantikan tenaga manusia maupun biodiversitasnya. Digitalisasi bioteknologi, proses yang efektif, merupakan kunci utama dari revolusi industri 4.0 terhadap dunia pertanian. Yang kedua adalah keadaan. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan. Kebijakan dan strategi pangan 2010 hingga 2014 yang menyebutkan adanya pengembangan diversifikasi pangan dan memantapkan ketahanan pangan melalui pendekatan yang komprehensif, yaitu dengan menjamin ketersediaan pangan berbasis produksi dalam negeri, peningkatan produktivitas pertanian modern dengan menggunakan teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah masalah. Selama ini proses penyebaran informasi yang dilakukan penyuluh lebih banyak bersifat konvensional. Sebagai besar media penyuluhan masih menggunakan media cetak seperti brosur, poster, surat kabar, dan lain-lain. Di samping memerlukan waktu penyebaran informasi yang panjang, juga membutuhkan biaya yang mahal untuk mencetak itu semua. Dengan media online, penyuluh pertanian dapat melakukan penyuluhan dengan lebih mudah, murah, dan cepat. Penyuluhan saat ini sudah saatnya dibarengi dengan penyuluhan berbasis internet. Yang keempat adalah tujuan. Begitu derasnya informasi teknologi melalui internet atau dunia maya sehingga semua orang dapat mencari dan mendapatkan informasi apapun sesuai yang diinginkannya. Dan kondisi ini haruslah dapat dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian yang ada di tempat mereka bekerja. Penyuluh pada era industri 4.0 ini haruslah mempunyai kemampuan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan kemampuan mencari sumber informasi dan menggunakannya secara efektif dan kemampuan mentransfer informasi inovasi-inovasi baru, terutama sistem agribisnis, secara cepat dengan bahasa yang mudah dipahami petani. Yang kelima adalah cara mencapai tujuan. Badan Litbang Pertanian banyak mengembangkan aplikasi teknologi berbasis internet yang tujuannya tentu saja lebih memudahkan petani dan penyuluhan dalam mendapatkan berbagai informasi untuk kemajuan pertanian. Dengan aplikasi yang ada, seorang penyuluh dapat dengan mudah mencari informasi yang terkait dengan permasalahan di lapangan. Sebagai contoh, beberapa aplikasi yang dapat digunakan penyuluh adalah antara lain sebagai berikut. 1. Cyber Extension merupakan inovasi media penyuluhan atau mimbar penyuluhan yang dikembangkan oleh BPPSDM, berisi tentang materi dan informasi memperlancar pertanian. Yang kedua adalah Katam, kalender tanam terpadu. Dalam aplikasi Katam terpadu ini, penyuluh pertanian dapat memanfaatkan informasi waktu tanam yang tepat sesuai dengan kondisi iklim. Yang ketiga adalah LKP, Layanan Konsultasi Padi Indonesia. Aplikasi berbasis web ini dikembangkan oleh IRRI, yaitu International Rice Research Institute Indonesia, dan Puslit
Bangtan, BB, Padi, BPTP. Aplikasi ini ditujukan untuk para penyuluh dan teknisi pertanian lainnya untuk membantu petani mengetahui rekomendasi pengolahan sawahnya, baik irigasi maupun tadah hujan secara spesifik lokasi berbasis teknologi informasi. Yang keempat adalah MyAgri, sistem informasi budidaya tanam sayuran berbasis Android. Balai Penelitian Sayuran atau Balista dan Wageningen University and Research the Netherlands mengembangkan perangkat lunak yang dirancang untuk pengguna telepon pintar atau tablet berbasis Android dengan cara mengunduhnya di Play Store. Yang kelima adalah Takeshi, teknologi Android kesehatan sipil. Takeshi adalah aplikasi kesehatan sapi yang dikembangkan oleh Bali Bangtan melalui unit kerjanya Balai Besar Penelitian Veteriner BB Livet. Dalam aplikasi ini akan didapat informasi mengenai penyakit dan gangguan reproduksi pada sapi indukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.